Wah, hebat ya guys, rongsokan mobil seberat ini ternyata bisa diangkat dengan mudah pakai alat tadi. Kalian tahu nggak kalau alat tadi menggunakan prinsip magnet? Nah, prinsip magnet ada apa aja sih? Apa itu magnet? Nah, magnet adalah benda yang bisa menarik benda lainnya yang berbahan besi, baja, dan logam tertentu. Berdasarkan sifat kemagnetannya ada 3 jenis benda, yaitu ada ferromagnetik. Ini benda yang bisa ditarik dengan kuat oleh magnet, contohnya besi. Kemudian ada paramagnetik, benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet, misalnya aluminium. Kemudian ada diamagnetik, ini benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet, contohnya adalah kayu. Salah satu alat yang bekerja dengan prinsip kemagnetan ini adalah kompas, teman-teman. Nah, kalian udah tahu belum nih kalau jarum kompas itu selalu menunjuk ke arah utara dan selatan? Penyebabnya apa? Ya, ini karena jarum kompas tertarik oleh kutub selatan dan utara magnet bumi. Kutub utara jarum kompas tertarik oleh kutub selatan magnet bumi, dan juga kutub selatan jarum kompas tertarik oleh kutub utara magnet bumi. Coba kita pelajari tentang teori kemagnetan bumi. Nah, kutub utara dan selatan magnet bumi ini tidak berimpit dengan kutub utara dan selatan bumi. Artinya apa? Terbentuk sudut deklinasi dan sudut inklinasi. Sudut deklinasi adalah sudut yang dibentuk oleh jarum kompas terhadap arah utara dan selatan bumi. Kemudian kalau sudut inklinasi adalah sudut yang dibentuk oleh jarum kompas terhadap permukaan bumi secara mendatar. Oke ya teman-teman, sekarang mari kita bahas tentang induksi magnet dan gaya Lorentz. Apa itu induksi magnet? Nah, besarnya medan magnet yang muncul karena ada aliran arus listrik. Medan magnet merupakan daerah di sekitar magnet yang masih mempunyai sifat kemagnetan. Arus listrik yang muncul karena adanya pengaruh magnet disebut arus listrik induksi. Besarnya gaya gerak listrik atau GGL induksi dapat diperbesar dengan cara memperbanyak jumlah lilitan kumparan, kemudian mempercepat gerakan magnet di dalam kumparan, dan juga memperbesar kuat medan magnet. Jika kawat penghantar berarus listrik berada di dalam medan magnet, maka akan timbul gaya Lorentz. Besarnya gaya Lorentz ditentukan oleh besar medan magnet, panjang penghantar, dan juga besar arus listrik yang mengalir melalui kawat penghantar. Secara matematis nih teman-teman, F sama dengan B kali I kali L, di mana F adalah gaya Lorentz dalam satuan Newton, kemudian B adalah kuat medan magnet dalam satuan Tesla, lalu I adalah kuat arus listrik dalam satuan Ampere, dan L adalah panjang kawat penghantar dalam satuan meter. Kemudian peralatan apa ya kira-kira yang menerapkan prinsip gaya Lorentz ini? Nah teman-teman, contohnya itu bor listrik, kipas angin, dan juga mesin cuci. Lalu apa yang dimaksud dengan induksi elektromagnetik? Nah, ini adalah magnet yang terjadi karena aliran listrik pada kumparan berinti besi. Kelebihan elektromagnet, yaitu sifat kemagnetannya dapat diperbesar dengan cara menambah jumlah lilitan atau memperbesar arus listrik. Nah, sifat kemagnetannya dapat dihilangkan dengan cara memutus arus listrik. Kutub magnetnya dapat ditukar dengan cara mengubah arah arus listrik. Prinsip elektromagnetik ini diterapkan pada beberapa teknologi nih teman-teman, yaitu ada MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Ini adalah alat kedokteran yang digunakan untuk mencitrakan kondisi kesehatan tulang atau organ tubuh manusia tanpa melalui pembedahan. Biasanya nih dimanfaatkan dalam proses deteksi dini penyakit. Lalu yang kedua ada kereta maglev. Nah, maglev ini kepanjangan dari magnetically levitated. Jenis kereta api ini berjalan dengan cara mengambang secara magnetik. Prinsipnya gaya menolak magnet dan penggunaan motor induksi. Lalu ada PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Ini merupakan pembangkit listrik yang menggunakan energi nuklir, di mana panas diperoleh dari reaksi pemecahan inti atom atau fisi dalam suatu reaktor nuklir. Nah teman-teman, selain teknologi tadi, migrasi dari beberapa jenis hewan juga memanfaatkan prinsip kemagnetan, khususnya medan magnet bumi. Yaitu yang pertama ada burung. Jadi ketika dia berimigrasi nih, burung ini menggunakan partikel magnetik di dalam tubuhnya
untuk menciptakan navigasi. Lalu yang kedua, salmon. Jenis ikan ini punya kemampuan untuk kembali ke aliran sungai tawar tempat awal mereka menetas dan tumbuh setelah berenang ribuan mil lautan. Lalu yang ketiga ada penyu. Hewan ini bermigrasi secara soliter atau sendiri. Dia mampu mendeteksi medan magnet suatu wilayah. Lalu yang keempat ada lobster duri. Lobster duri bisa merasakan medan magnet bumi dan beradaptasi dengan tetap bergerak ke arah kutub air. Kelima, magnet dalam tubuh bakteri nih teman-teman. Bakteri MTB atau magnetotektik bakteria punya organel khusus yang disebut magnetosom. Organel ini terdiri dari senyawa magnetite atau greigite. Sifat kemagnetannya ini jauh lebih kuat dibandingkan magnet sintetik. Nah teman-teman, dari materi hari ini ada beberapa poin yang jadi kesimpulan kita ya guys, yaitu melakukan migrasi, yaitu burung, salmon, penyu, lobster, duri, dan juga bakteri MTB. Oke teman-teman, sampai sini udah cukup paham kan? Oke, biar kalian tahu lagi nih sejauh mana sudah paham, yuk silahkan dikerjakan soal-soal latihan yang berikut ini. Soal latihan nomor 1. Sudut yang dibentuk oleh jarum kompas terhadap arah utara dan selatan bumi disebut A. Sudut inklinasi, B. Sudut deklinasi, C. Sudut refleks, D. Sudut lancip. Nomor 2. Berikut ini yang tidak termasuk faktor penentu besarnya gaya Lorentz adalah A. Panjang kawat penghantar, B. Besar arus listrik, C. Besar GGL induksi, D. Kuat medan magnet. Nomor 3. Bagaimanakah cara memperbesar sifat kemagnetan pada elektromagnet? A. Menambah jumlah lilitan pada kumparan. B. Memutus arus listrik yang melalui kumparan. C. Mengurangi jumlah lilitan pada kumparan. D. Memperbesar kuat arus listrik pada kumparan. Nomor 4. Tentukan pernyataan berikut ini benar atau salah. Gimana teman-teman? Soalnya mudah kan? Kalau begitu yuk kita simak jawaban dan pembahasannya. Oke deh, semoga semuanya udah paham sama materi yang udah kita pelajari tadi. Jangan lupa buat tetap stay tune karena kita masih akan belajar bareng lagi di materi berikutnya. Oke deh, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye!